Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para netizen dan juga para subscriber dari channel Padukan Gaul yang budiman, yang setia menyimak dari awal channel Padukan Gaul sampai sekarang ini. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan sebuah manfaat. Dan tak lupa juga kami doakan kepada seluruh pemirsa baik yang ada di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap dalam keadaan baik, sehat, dan juga dimudahkan segala urusan yang sedang dijalankan di sana. Dan bagi pemirsa juga yang masih mengalami hal, baik itu mengalami penyakit ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya, semoga mendapatkan solusinya masing-masing dari Allah dalam senyata. Dan tentunya harapan kami dari solusi itu pun nanti bisa membawa sebuah dampak positif, lebih-lebih nanti pun bisa menyelesaikannya masalah tersebut. Ini yang sedang sakit pun semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Itu yang kami harapkan kepada pemirsa semuanya. Dan juga bagi pemirsa yang setia menyimak dari channel Padukan Gaul, semoga mendapat kepahaman akan hal apa pentingnya, yang seperti apa yang perlu kita kerjakan dan hal apa yang memang kita perlu tinggalkan sebagai seorang manusia yang hidup di zaman sekarang ini, begitu. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya dari channel Padukan Gaul sudah banyak sering membuat konten tentang contoh dari sosok yang halu, di mana manusia itu tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana dia sendiri mengaku sebagai sosok ini itu sudah sangat banyak di Padukan Gaul ini. Dan di kesempatan ini kami ingin menguak dari salah seorang manusia yang dulu memimpin sebuah padepokan spiritual yang berada di wilayah tanah Banten. Ini sebuah request tentunya, di mana dari narasi kami sendiri, sosok yang memang benar-benar dianggap manusia itu seorang guru sejati itu sosok yang seperti apa nanti akan kita cek. Dan boleh disimak di konten-konten sebelumnya tentang bagaimana ciri-ciri sosok guru sejati. Dan di kesempatan ini dari kami akan menguak sisi gaib pendamping dari seorang manusia, yang dimana dari manusia ini bukan sembarang manusia yang menguasai alam gaib, katanya begitu, dan juga menguasai dunia spiritualis manusia. Dan yang paling mencengangkan, akan menjadikan dunia ini dialah sosok pemimpinnya. Benarkah seperti itu? Ini sebenarnya ada gambarnya dan juga ada lengkap deskripsinya. Namun kami dari tim Padukan Gaul mohon izin untuk menyembunyikan identitasnya. Dan semoga di kesempatan ini pun nanti bisa diambil pembelajarannya, supaya tidak mudah tertipu daya dengan hal-hal yang membuat kita kadang bingung, kadang sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Semoga diberikan kepahaman yang sebenar-benarnya, harapan kami seperti itu. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani teman saya, mediator, Mas Jomblo. Mas Jomblo kamu kan? Iya mas, betul. Mas Sarkup, Mas Ahmad. Mas komplit lah mas. Sehat mas? Alhamdulillah sehat mas. Oke, siap ya mas? Ye, Jawa siap mas. Oke, gitu aja pemirsa. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video nanti, dan bisa diambil hikmah positifnya, dan lebih-lebih membawa sebuah manfaat bagi kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib dan berdampak apa dengan sesat mediator ini? Gaib yang masuk benar-benar yang asli dari dalam tubuh orang yang saya maksudkan ini. Penyusupnya akan hancur meledak. Jika pengaku-ngaku akan meledak otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang mendampingi jasad
orang yang di depan ini yang asli, yang terkuat, ketarik ke tangan saya. Menyesuaikan tubuh meja teringga masuk. Selamat malam. Selamat malam. Dengan golongan apa saya berbicara? Tidak perlu tahu kamu. Kenapa? Untuk apa kamu menggali informasi seperti itu? Saya hanya ingin tahu tentang sesuatu hal dengan sosok ini. Kok kamu yang hadir? Kamu dari mana? Kalau kamu nyusup tubuh makan terpotong-potong. Allah. Tidak ada manfaatnya seperti itu. Terus? Tidak usah kamu mengurusi orang lain. Oh, saya nggak ngurusin. Tapi ini minta tolong kepada saya karena sudah menjadi pengikutnya sejak lama. Apakah dia tersesat gitu katanya? Ya, tidak perlu apa. Sebenarnya sosok tersebut itu sosok seperti apa toh? Apa benar dia itu menguasai alam gaib, bahkan dia itu seorang manusia spiritualis tingkat tinggi dan juga guru hakikat? Iya, sebenarnya ya termakan sama bisikan saya. Loh, kamu sebagai pendampingnya selama ini? Ya, saya kodamnya. Oh. Saya panglima. Kamu golongan apa toh sebenarnya? Saya golongan iblis. Iblis. Kalau kamu bohong tubuh makan terpotong-potong. Dan ucapanmu tidak akan bisa menimbulkan sebuah fitnah. Semakin jujur, tambah jujur. Apa yang kamu ucapkan di sini, Solam? Kamu menjengkelkan sekali. Loh, kenapa? Peraturan yang kamu ucapkan itu merugikan bagi golongan kami. Oh ya tidak apa-apa toh. Kan semua ada sampelnya masing-masing, ada undang-undangnya sendiri, ada tata caranya sendiri kan begitu. Kamu sebenarnya golongan apa? Jujur. Saya golongan iblis. Iblis. Iblis apa jin? Iblis. Iblis apa jin? Apa siluman? Kalau bohong terpotong-potong. Saya itu berasal dari amalannya. Dari amalan? Memang amalannya seperti apa orang Amalan tersebut? yang dibaca itu sangatlah bagus. Terus? Saktian. Loh, amalan kesaktian. Lalu, amalan tersebut dia dapatkan dari mana? Ya dari manusia. Gurunya, dia punya guru nggak dulunya? Nah, banyak. Lalu dia sendiri, kamu dampingi sudah sangat lama. 8 tahun saya di dalam tubuhnya. Dan sekarang udah nggak ada di dunia ini, masih diteruskan ajarannya gitu. Ya. Lalu begini, kamu iblis kok rasa jin sih? Saya tidak usah keras-keras. Percuma membuang energi saya. Tapi kamu iblis asli, bukan rasa jin. Kan, jin itu di bawah saya. Wih, jin di bawahmu. Kamu di atasnya, oke. Tandukmu berapa sekarang? 3. Baru 3. Dalam jasadnya ya, tidak hanya saya saja. Masih yang kuat-kuat. Ilmuannya juga lebih tinggi daripada saya. Oh, jadi gitu. Saya ini disampaikan dari salah satu pengikutnya, di mana dia itu konon katanya mengikuti ajaran dari orang yang kamu dampingi, dan ajaran tersebut ajaran dari baginda Nabi Muhammad. Benarkah seperti itu? Ya benar. Terus? Benar imangannya. Yang diamalkan memang bagus, secara syariatnya saja. Terus? Yang ditujukan ya lain. Kok bisa lain? Untuk kesaktian. Yang sakti-sakti itu. Ilmu kanuragan, bela diri, pukulan jarak jauh. Oh. Kebal. Jadi padepokannya spiritualisnya seperti itu. Bisa juga membuat jimat-jimat. Oh, oke. Ngeri kali kalau gitu ya. Udah biasa di sana. Tanah Banten. Oke. Kalau saya berbicara dengan Tanah Banten kan gitu. Di sana paku buminya dulu kan banyak. Pas sudah tiada sekarang ini. Masih? Masih. Sosoknya seperti apa? Kamu tahu? Ya dia biasa saja.
Ini yang saya bayangkan. Ya, dia tersembunyi. Nah kalau yang diketahui banyak manusia itu bukan. Yang mengaku-ngaku banyak Oh. itu. Golongan saya bisik-bisiki. Lewat mimpi, Oh. bisikan semakin kuat. Jadi begitu. Dia ya percaya-percaya saja. Hmm. Karena dia punya ilmu banyak, punya Hmm. jamaah banyak. Iya. Kan itu meyakinkan itu. Oh, itu sangat meyakinkan dong bagi manusia yang tidak tahu dan tidak bisa membedakan kan begitu. Lalu begini, Mbah. Apakah dia sendiri itu sudah banyak menjerumuskan banyak manusia untuk ikut kepada dia ke jalur yang salah? Nah, ratusan. Duh. Ya benar loh, kamu harus jujur di sini loh. Bener. Ratusan manusia. Bisa itu lewat komunikasi itu. Hmm. Bisa. Tidak harus bertatap muka. Asal bayar ya beres. Wih. Asal bayar beres. Padahal katanya itu dia itu seorang guru hakikat begitu kok. Yang diajarkan itu sesuatu hal yang nyeleneh dengan syariat Islam. Hakikatnya itu untuk dunia. Itu yang benar. Astagfirullah. repot dunia sampai seperti itu. Apalagi kenapa? Sekarang ini. Ya untuk hidup itu untuk menikmati dunia. Itulah kamu. Ya saat untuk senang-senang, berfoya-foya, Oh. dinikmati saja. Oke kalau begitu. Lalu saya mau tanya lagi begini, Mbah. Sebenarnya ciri-ciri manusia yang memang banyak dipenuhi golongan kamu dan akan tetapi dia akan sulit dibedakan, itu cara membedakannya kayak apa dengan seseorang yang memang benar-benar ditunjuk oleh Allah? Sulit itu membedakan. Kok bisa? Dia juga seperti kamu. Islam, sholat juga, puasa juga puasa. Tidak hanya wajib itu, sunah-sunah dia jalankan. Dan saya tujuannya yaitu keilmuan. Oh tujuannya. Loh lagi-lagi kalau manusia bukankah manusia itu kalau belajar kan mencari ilmu? Bukan ilmu yang seperti itu. Terus? Ya kalau dia belajar ya efeknya nanti yang ditimbulkan itu dari dalam. Itu semakin baik persifatan-persifatan dari golongan kami itu. Tidak ada perkikis. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Bukan yang iri, dengki, sombong seperti itu. Kalau ini yang kamu ikuti malah seperti itu timbulnya. Ya. Merasa. Lalu gini juga agak tertarik gini mengulas saya. Katanya juga dia itu sosok yang menguasai jin di alam gaib sebagai penguasa gaib. Benarkah seperti itu kisahnya? Ya benar. Terus saya kan punya pasukan. Saya kelabui orang bodoh itu. Mudah kan? Saat mimpi bisa, nyata juga bisa. Loh, saat gelap. Saat terang begini nggak bisa. Ya, kalau gelap kan lebih mudah untuk mengelabui. Pandangan manusia itu tidak secara nyata. Jadi begitu. Ada warna putih, ada warna merah. Kan lebih jelas kalau gelap seperti itu. Oh iya. Oh itu versimu saat kamu mengelabui sosok tersebut. Lalu bagaimana dengan para pengikutnya sekarang, keadaan-keadaannya yang dialami? Apakah mereka sekarang ini semakin makmur, semakin jaya, atau malah semakin sempit kehidupannya, semakin sumpek? Sebenarnya kayak apa sih? Untuk saat ini ya, dia nyaman-nyaman saja. Terus? Dia tidak tahu menahu. Yang dia tahu itu, yang dia amalkan itu baik. Baik. Untuk perlindungan diri. Untuk keselamatan. Dan dia juga katanya berikrar bahwa dia akan nantinya akan mendamaikan dunia saat terjadi huru-hara. Bagaimana kisah itu? Ya, di dalam hatinya ada. Setiap manusia kalau ada bermacam-macam sama dia itu ya langsung itu diratakan semua. Menggunakan apa? Keilmuan tadi. Bisa nyantet berarti. Bisa. Berkelahi juga bisa. Tapi kan udah gak ada orangnya. Sekarang kan ada itu.
penerusnya. Hmm. Itu orangnya nggak ada, gimana keadaan di alam gaibnya? Apakah jadi budakmu? Ya tersiksa. Loh, Salah dia sendiri. kok bisa begitu? Mengamalkan Hmm. dengan tujuan yang aneh-aneh seperti itu. Loh. Loh, kalau manusia masih hidup mengamalkan sesuatu hal yang mungkin aneh, yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad, itu kehidupannya di alam gaib akan tersiksa. Ya jelas. Ya itu benar kan saja loh. itu kan sudah diterangkan itu. Manusia diciptakan itu untuk apa? Golongan kami diciptakan untuk apa? Oh. Kalau dia tergoda dengan golongan kami, ya dia sama saja dia jadi pengikut kami. Oh iya ya. Tapi kan dia nggak, tapi kan dia nggak tahu kalau yang dijalankan ini ternyata kamu yang membawa dan ternyata kamu yang diikuti. Amalan itu kan baik dia itu. Kalau tahu ya, kalau sudah meninggal. Astagfirullah. Berarti semua rohnya jadi budak kamu sekarang. Saya belenggu. Gimana? Terserah dengan golongan kami itu mengatakan siksa, jadikan budak. Alhamdulillah. Dan itu berlaku bagi semua orang nanti Ya. yang sama melakukan perbuatan seperti itu. Yang melakukan baik ya kami jerumuskan. Hmm. Niatnya kami lencengkan. Oh. Supaya tersesat. Oke. Kamu tadi sedikit mengatakan kepada saya orang tersebut memiliki ilmuwan. Nah, ilmuwan yang membantu itu siapa? Kalau manusia ahli wirid kan katanya itu kan ya malaikat yang membantu. Kok malah kamu tuh? Ya Kalau tergantung. dia punya ilmu kan gitu. Yang diamalkan itu siapa? Gurunya menyambung enggak pada baginda itu? Utusan terakhir itu. Kalau nggak tidak nyambung ya saya menyambungkan. Loh, saya yang kamu sambungin membantu. kemana? Dan menyambungkan kepada pimpinan saya itu, yang sakti itu. Semakin dia baca terus menerus berbondong-bondong dari golongan jin, siluman, iblis masuk ke dalam jasadnya, mengambil jatah. Kalau kayak apa sih pada pengikutnya bisa terlepas dari belenggu-belenggumu sekarang ini? Ya saya tidak tahu. Halo, kamu yang bekerja masa kamu nggak tahu? Kalau saya menjawab, ya nanti terlepas semua pengikutnya. Itu kerugian bagi saya. Saya tidak mau menyebutkan. Oh, iya iya. Oke lah kalau begitu, terima kasih sudah dijawab, Mbah. Ngomong-ngomong, Mbah, kalau manusia di sana sendiri itu mayoritas memiliki keilmuan dan seperti kamu katakan, paku buminya ada, tetapi paku bumi itu tidak merasa dia paku bumi, kan gitu. Ya. Itu yang asli. Kalau sosok-sosok yang dianggap oleh banyak manusia sebagai paku bumi, apakah itu yang kamu maksud, yang asli itu atau bukan? Yang saya ikuti itu? Contohnya, yang ini yang saya bayangkan. Ya, itu asli itu. Lalu yang lain, mungkin bukan ini yang terkenal ini. Palsu. Lah, kok palsu kenapa? Dia mengangkat dirinya sendiri. Dengan apa? Ya, dari pengikut-pengikutnya itu. Semakin ditinggikan, diunggulkan namanya. Karena sudah banyak yang dia ketahui, yang dia pelajari, yang diamalkan. Yang diamalkan berngefek itu. Langsung dipraktekkan juga bisa. Kan banyak langsung yang percaya. Iya, iya. Keilmuan langsung praktek. Ya, amalan sekarang yang tersambung itu cirinya kayak apa toh? Kamu kan pasti tahu. Cirinya ya tersembunyi. Terus diikuti banyak orang. Tidak, sedikit. Loh, kok bisa begitu, Mbah? Karena golongan saya juga menggagalkan satu persatu. Jadi yang mengamalkan. Iya. Justru itu malah istimewa itu. Alhamdulillahimindalik. Tidak akan banyak yang mengetahui itu, yang lurus itu. Meskipun banyak,
akan disortir itu. Astagfirullahaladzim. Banyak dari apa yang Anda sampaikan ternyata muaranya dari niat manusia, lalu dari muatan apa nafsu itu sendiri ternyata yang membuat manusia itu terjerumus ikut golongan kamu, begitu ya. Lalu sedikit akan saya singgung. Ya, tidak jauh tempat ini. Di mana? Yang tersambung ke atas. Dah itu saja, saya tidak mau menjelaskan lagi. Oh. Karena malaikat di sini mengancam saya. Oh, ya. Biar yang kamu itu. Ini kan kamu saya rekam ini. Kamu tahu ini ya saya rekam. Ya, saya tahu tujuan kamu ya berbeda dengan saya. Oh, kamu jadi pengikut enggak, silahkan. Ya. Kenapa? Saya sudah punya banyak di barat itu. Nanti akan merembet ke tengah, ke timur. Astagfirullahaladzim. Di timur juga ada. Timur dan barat nanti satu persatu akan klop itu. Iya. Lalu bagaimana sih secara manusia agar tidak mudah tergoda dari tipu dayamu itu seperti apa? Ya dia ya bisa ndak itu melawan hawa nafsunya diri sendiri. Hawa nafsu kan itu banyak gitu. Halusinasi, niat yang aneh-aneh. Semakin jauh dia dengan Tuhannya, kami ya semakin mendekat dengan dirinya. Saya baca apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau itu seperti itu. Oh, jadi gitu. Kamu sebenarnya mengetahui, pura-pura bodoh di hadapan saya. Saya bodoh, Mbah. Saya nggak tahu apa-apa. Jangan merendah seperti itu. Loh, saya memang rendah kok. Manusia rendahan begini kok. Bohong. Saya rendahan. Nggak bisa tinggi. Saya manusia pelonto ini kok. Ya. Lalu ini ya saya bayangkan, Mbah. Sosok-sosok yang banyak digandrungi manusia. Dikenal dengan nasab dari keturunan. Sosok daripada apa namanya, ini yang saya bayangkan saja. Kenapa? Apakah sosok-sosok ini yang lurus membawa ajarannya atau memang sudah menyimpang? Menyimpang? Kok ringan sekali jawabmu begitu. Untuk silsilahkannya dia itu bisa mereka-reka sendiri itu. Kalau dia sampai ingat ketiga atau keempat, saya juga bisik-bisiki, kait-kaitkan dengan orang-orang terkenal terdahulu. Oh. Saya membimbing, dia yang menulis. Kamu nggak bohong kamu? Tidak. Bohong terpotong-potong loh. Banyak kan seperti itu, salah kaprah semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana yang sudah terlanjur? Menjunjung tinggi, dia tinggi, menjunjung dia ahli ilmu, ahli ini tuh bagaimana dampaknya bagi manusia yang sudah menjadi pengikutnya? Dampaknya ya nanti jangka panjang ya merasakan kesakitan-kesakitan. Hartanya berkurang, hutang ya di tempat besar itu. Itu malah semakin dia terdalam masuknya dalam perangkat golongan kami itu. Astagfirullahaladzim. Iya, sangat sulit sekali ternyata ya. Kenapa? Nggak semudah seperti yang saya bayangkan untuk mencari sesuatu kebenaran pada hakikatnya kan begitu. Memang itu sudah jadi tugas golongan saya kan. Ya, terima kasih banyak kamu sudah datang ke sini dan berbicara dengan saya. Kamu kemana lagi sekarang? Kembali ke dalam jasad. Jasadnya kan udah hancur itu. Pengikutnya kan bisa. Kamu ke pengikutnya? Ya. Boleh lah. Ada yang meneruskan itu. Sia-sia kalau tidak diteruskan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Stempel perintah ini masuk. Kuat lagi. Saya tidak bisa mengambil lagi. Tidak bisa bertugas lagi. Ya, kamu kerjakan sesuatumu ya. Keluar semuanya. Hilang.
Sehat Mas. Nggih. Menguap semua. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya ternyata sedikit menguak tentang sosok yang dianggap menguasai alam gaib, menguasai jagat spiritual, dan dianggap sebagai sosok guru hakikat. Itulah hakikatnya, seperti itu. Dan jika banyak kesalahan atau teknis yang memang tidak bisa dipungkiri, kami sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, ada kebaikan, itu pun bukan dari kami datangnya semuanya. Semoga bisa mendapatkan sedikit banyak manfaat dari kesempatan ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.